Nah, di sini ya, kita zoom dulu. Selamat pagi, sampai kapan Anda menunda pembayaran tagihan Anda seperti ini? Sampai selama-lamanya. Ya. Siapa yang seperti itu? Raja Galbay. Ya. Raja Galbay masih galbay sampai sekarang. Ya, jadi kalau ditanya sampai kapan Anda menunda pembayaran tagihan Anda seperti ini? Sampai selama-lamanya, Pak. Itu sudah jadi keputusan saya. Oke, tidak bisa diganggu-gugat. Ya, dipahami itu. Lanjut, sampai kapan Anda membiarkan denda keterlambatannya terus berjalan pada tagihan Anda hingga sekarang ini? Sampai selama-lamanya lagi. Ya. Siapa yang seperti itu? Raja Galbay. Ya, Raja Galbay. Bagi yang nonton channel Raja Galbay, kalau misalkan Anda tidak mau mengikuti saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya, karena tujuan dari channel ini adalah menyelamatkan seseorang. Bukan untuk setuju atau tidak setuju, atau membahas salah atau benar. Gitu ya. Kalau membahas setuju dan tidak setuju atau salah dan benar, yang seharusnya membahas hal itu adalah OJK. Ya, kita sebagai masyarakat, ya, masyarakat kecil seperti ini diperbolehkan mendapatkan produk-produk keuangan seperti pinjol. Gitu ya. Dan juga karena kita dihadirkan produk-produk seperti itu, maka kita bisa memutuskan langkah ke depannya yang akan kita ambil. Ya, apa itu Bang Galbay? Ya, kalau masalah nanti BI checkingnya jelek, slik OJK-nya jelek, itu urusannya OJK, bukan urusan kita. Ya, urusan kita adalah menentukan langkah ke depannya demi kebaikan kita sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya coba Anda renungkan kembali di saat Anda membutuhkan dana. Saya tidak mau merenungkan kembali. Ya, saya tidak mau merenungkannya kembali. Kenapa? Karena saya setiap hari sudah merenung dan ini adalah jalan yang terbaik. Ya, bisanya saya seperti ini karena saya itu membayar pinjol. Ya, membayar banyak pinjol, puluhan pinjol. Maka dari itu saya sengsara. Ya. Nah, mulai saat ini, mungkin tahun 2024 ini saya ingin menyudahi semuanya dengan cara gagal bayar. Oke, selanjutnya Anda sudah dibantu pencairan oleh perusahaan kami. Pinjol itu bukan membantu. Ya, kalau membantu itu tanpa ada bunga, tanpa ada denda, tanpa ada tenor. Ya, seperti di saudara kita, di teman kita. Ya, ini itu bisnis, bukan bantuan. Bukan bantuan dari pemerintah, bukan bansos. Ya, ini itu bisnis. Pinjol itu bisnis. Anda dan pinjol itu bisnis. Jadi ketika ada yang gagal bayar, itu wajar. Ya, karena ada yang gagal bayar. Contoh misalkan bisnis fried chicken, Kentucky Fried Chicken, KFC gitu ya. Ada ayam yang busuk, ya sudah. Itu adalah resiko dari KFC tersebut. Ya, bisnis perusahaan Coca-Cola, ada ratusan liter Coca-Cola yang asam gitu ya, yang busuk, basi gitu. Ya itu sudah resiko dari perusahaan Coca-Cola tersebut. Sama juga dengan perusahaan pinjol, ada yang galbay, sudah jadi resiko dari perusahaan pinjol tersebut. Bukan ngungkit-ngungkit kebaikan pinjol, kedermawanan pinjol, dan lain. Tidak ada kata-kata seperti itu. Ya, Anda sebagai nasabah gagal bayar jangan mau di-framing gitu ya, dijejeli cerita-cerita kebaikan, kesedihan gitu ya dari pinjol. Pinjol lah yang perusahaan pinjol yang selalu dijahati karena banyak yang galbay. Itu bullshit. Ya, itu omong kosong. Oke? Karena semua ini yang terjadi dalam dunia perpinjolan itu adalah bisnis, ya. Bisnis yang memiliki resiko seperti itu. Oke, selanjutnya. Kenapa waktu Anda mengembalikan dananya sangat sulit seperti ini? Tidak ada tanggapan, bahkan selalu menutup akses komunikasi dengan pihak kami. Sekali lagi, itu adalah keputusan saya. Ya, keputusan Anda adalah mencairkan dana setelah diverifikasi datanya. Ya, keputusan saya sebagai nasabah itu menggagal bayarkan semua hutang pinjolnya. Ya, kembali lagi itu adalah bisnis. Keputusan pinjol setelah memverifikasi KTP, KK, SIM adalah mencairkan dana. Itu sudah keputusan pinjol, sudah tahu resikonya, sudah ada asuransinya dan lain-lain. Jadi jangan memframing bahwa kitalah yang jahat, ya, kitalah yang menutup akses komunikasi, kitalah yang tidak ada tanggapan. Ya, mau tidak ada tanggapan, mau menutup akses komunikasi itu tidak masalah sama sekali karena tidak ada aturan OJK yang mengharuskan nasabah harus menanggapi penagihan-penagihan dari DC tersebut. Ya, dan juga misalkan muncullah aturan OJK yang mana nasabah ini wajib menanggapi penagihan-penagihan. Oh, tidak peduli, ya. Saya tetap akan blokir nomor DC tersebut. Mau ada aturannya, mau nggak ada aturannya.
gitu ya. Misalkan ada aturan OJK di tahun 2025 gitu ya, tetap blokir, tetap abaikan penagihan-penagihan dari DC tersebut. Gitu. Oke. Selanjutnya, jika Anda masih ada itikat baik, kalau saya tidak ada itikat baik mau gimana? Ya, ayo, saya todong pertanyaan seperti itu. Jika Anda masih ada itikat baik, stop. Ya, kalau saya tidak ada itikat baik mau gimana? Ya kan? Bingung pinjolnya juga. Paling banternya masuk silik OJK. Sudah, ya masukkan saja. Saya ingin memperbaiki kehidupan saya. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Jika Anda masih ada itikat baik dan kooperatif terhadap tagihan Anda pasti merespon pesan kami. Saya tunggu segera kejelasan pembayaran tagihan Anda beserta bukti bayarnya. Bagaimana jika nasabah ini tidak mempunyai itikat baik kepada pinjol yang sudah menelan korban itu dan tidak mau kooperatif ya terhadap tagihannya dan tidak mau merespon juga gitu ya. Dan tidak mau membayar atau menggalbaikannya. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, bukankah itu yang sudah terjadi? Nah, pinjol bingung sama nasabah yang seperti itu karena terlalu kuat. Nah, nasabah ini sudah terlalu kuat, nggak bisa ditekan-tekan lagi kalau mempunyai mindset seperti itu. Jadi gagal bayar di pinjol itu 50%-nya mindset, 50%-nya lagi keberanian. Ya, mindsetnya sudah benar tapi tidak berani untuk mengambil langkah gagal bayar, maka akan terus sengsara. Ya, sudah berani tapi mindsetnya salah, nanti kebingungan. Ya, karena pinjol-pinjol ini memiliki kalimat-kalimat template ya yang sangat wah sekali. Kalimat-kalimat template tersebut akan meredam keberanian Anda karena Anda memiliki mindset yang salah. Gitu. Jadi harus seimbang. Mindset yang benar 50%, keberanian 50% juga. Nah, kalau sudah 100% seperti itu ya, itu Anda itu tidak bisa dikalahkan. Mau DC-nya senior, mau DC-nya DC bank, DC leasing itu kalah semua dengan Anda. Ya. Jadi saya harap di video kali ini Anda tidak lagi merasakan kesengsaraan, kesedihan seperti tahun-tahun yang lalu. Gitu ya, Anda sudah bisa move on. Saya harap Anda sudah bisa move on, sudah bisa merencanakan keuangan Anda lagi, merencanakan kehidupan Anda ke depannya, atau intinya buka lembaran baru. Gitu ya, lembaran yang lamanya itu sudah sobek saja, Anda masukkan ke plastik hitam gitu kan, lalu buang ke kali, biarkan mengalir. Ya, jangan lagi disimpan di lemari manapun lembaran lamanya, bukalah lembaran baru gitu. Semoga di tahun 2024 ini kita bisa segera move on dari yang namanya pinjol-pinjol ini gitu. Tetap semangat ya, harus semangat menjalani kehidupan walaupun gagal bayar di pinjol gitu ya. Banyak sekali anggota-anggota Raja Galbay yang dulunya itu rajin nongkrong di channel Raja Galbay, sekarangnya sudah pensiun ya, pensiun dengan Galbay gitu ya, pensiun dengan Galbay dan semangat menjalani hidup gitu. Anda juga pasti bisa seperti itu ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.